الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan Allah pun menambahkan petunjuk kepada mereka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Pertama, saya memberikan hormat kepada para pimpinan yang hadir, anak-anak sekalian, ibu-ibu, para ustaz, dan semua kita. Pada sore hari ini kita bertemu dan alhamdulillah ini jumlah anak-anak yang hadir cukup banyak. Mudah-mudahan memang inilah yang Allah pilihkan, tidak sekedar untuk hadir, tapi mungkin insya Allah mengawali hidup sebagai mujahid fi sabilillah, menyadari bahwa sebenarnya kita menjadi muslim tidak hanya sekedar bisa bagaimana caranya kita jadi orang baik, tapi juga bagaimana membawa kebaikan itu berpengaruh kepada orang lain. Nabi pernah mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku ini diutus untuk bagaimana supaya kita berada pada level akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya. Untuk bisa sampai kepada istilah, karena begini loh yang disebut dengan akhlak. Seorang bajingan melihat seorang nenek tua nyebrang jalan kesusahan, muncul rasa kasihannya. Terus dia menyeberangkan nenek itu ke jalan, ke seberang jalan, dan setelah itu dia balik posisinya jadi bajingan lagi. Pertanyaannya, apakah karena sebab menyeberangkan nenek itu ke seberang jalan dia sudah bisa dibilang berakhlakul karimah? Jawabannya tidak demikian. Akhlakul karimah itu sudah ketika kalau kita bicara akhlak bukan karena seorang pernah buat baik, lantas dia sudah bisa dibilang berakhlak baik. Nah, ini ada satu yang harus dipelajari dari kalian tadi. Ada apa? Udah jangan tengok ke belakang, yang di depan. Saya ulang sekali lagi. Tadi waktu saya nyampe, ada anak-anak yang bukan ada, kayaknya sebagian besar yang datang masih lebih senang nungguin di mana tadi? Di luar. Ada yang masih duduk di sepeda motornya, ada yang berdiri, ada yang masih ngisap satu batang rokok dengan sekian hisapan. Itu saya perhatiin tadi. Terus saya bilang, sudah sholat asar. Kan begitu tadi kan? Atas kemudian sebahagian bergerak untuk pergi ke tempat duduk, baru ambil wudu, kemudian masuk masjid. Begitu. Ini contohnya. Ini kebetulan dapat contoh tadi. Pertama, ketika kalian datang dari rumah kemari, itu semangatnya sudah bagus. Semangat apa? Semangat untuk mendengarkan pengajian, insyaallah. Tapi begitu sampai masjid, kalian melihat orang sedang sholat berjamaah, gitu. Karena sebab orang sedang sholat berjamaah, kalian nungguin di luar. Kenapa nungguin di luar? Karena kebiasaannya begitu. Biasanya kita ngaji, misalnya kalau malam habis sholat isya, sholat isyanya habis dulu, baru kita ngaji. Baru kita datang, kan begitu kan? Ketika kita bicara habis sholat isya, belum terbangun kebiasaan. Nah ini yang saya sedang mau bilang, akhlak itu bicara kebiasaan. Ketika kita terbiasa, baru bisa dibilang berakhlak. Maka pertanyaannya tadi, apa benar kalian adalah orang yang berakhlakul karimah dalam urusan masuk masjid? Kalau begitu belum. Kenapa saya bilang belum? Saya khawatir kalau tidak saya instruksikan sholat tadi, khawatir saya kalian datang masuk ngaji dan tidak sholat asar. Kenapa tidak sholat asar? Karena kebiasaannya masih begitu. Kenapa harus ngaji? Supaya membangun kebiasaan baru. Nah ini dengerin. Ya, supaya diajarin ini. Ya. Jadi kalau bicara ini akhlakul karimah di sini, untuk bisa sampai pada akhlakul karimah, kita harus tahu dulu. Ada ilmunya. Ilmunya apa? Sholat sendiri sama sholat berjamaah
Mana lebih bagus? Sholat berjamaah. Pahala sholat sendiri 1, sholat jamaah berapa? Pahala sholat sendiri 1, pahala sholat jamaah berapa? 1000. Ayo ketemu, siapa yang bilang 1000? Ini ya, saya mau tanya jujur, udah terangkat belum? Belum? Udah. Baik, pahala sholat berjamaah berapa? Wah, ini rajin ngaji semua nih. Ya. Pahala sholat sendiri dapat 1, pahala sholat jamaah dapat 27. Tadi sholat sendiri apa sholat berjamaah? Pertanyaannya, kenapa sholat sendiri? Ada orang yang belum sholat juga nggak ada? Waktu tadi sholat, teman-temannya udah pada sholat belum? Waktu tadi mulai Allahu Akbar, ada teman yang belum sholat nggak? Ada kan? Sama-sama sholat dan sendiri. Padahal sebenarnya bisa nggak berjamaah tadi? Bisa. Pertanyaannya, kenapa nggak berjamaah? Enggak, ini bukan sedang marahin kalian. Ini supaya kita tahu. Tadi kan saya bilang begini ya. Ini akhlakul karimah dimulai dari ada ilmunya dulu, tahu dulu. Sekarang pertanyaannya, nah ini, Mas, tahu nggak sholat jamaah lebih baik dari sholat sendiri? Tahu. Tadi sholatnya sendiri apa jamaah? Sendiri apa jamaah? Sendiri. Pertanyaannya, ada yang mau kira-kira ikhlas ngasih jawaban sama saya? Kenapa sholat sendiri? Padahal kalian ramai. Mungkin ada yang berani jawab nggak? Kami tengok tadi Ustaz juga sholat sendiri tuh. Ada yang nengok saya sholat sendiri? Ada yang lihat saya sholat sendiri? Ya, saya sholat sendiri. Tapi saya bukan sholat asar. Karena saya sudah ngeduluankan sholat asar saya ke ini pelajaran. Saya tadi sholat asarnya sholat zuhur, waktu di waktu zuhur. Namanya sholat apa ya? Sholat jamaah. Sholat jamaah asar saya tadi saya ringkas jadi 2. Namanya jamaah takdim diduluankan. Berapa rakaat saya kerjakan? 2 rakaat. Namanya, kalau 2 rakaat namanya qasar. Ini yang anak-anak mudanya nggak dapat semua ini. Ini dapatnya kalau siaran TV jam yang siaran ini jam berapa, main bola sekarang piala apa yang sedang berlangsung, mungkin itu yang dapat ini ya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini saya mau ngasih ilmunya ini ya. Kenapa sholat sendiri padahal tahu sholat jamaah? Maka jawabannya pasti ada hambatan. Kenapa terhambat untuk mau melaksanakan yang lebih baik padahal ada yang lebih baik itu? Jawabannya pertama, malas. Kenapa malas? Kalau sholat jemaah biasanya lama, Pak. Kalau sholat sendiri kan kita bisa atur speed, Pak. Sama kayak sholat tarawih. Mana lebih bagus? Kita kerjakan 11 atau 23. Bukan masalah 11 23, Pak. Kalau lama sama aja. Ada 11 sampai setengah 10, lalu cari 11 yang begitu mulai selesai, Pak. Bukankah kita lebih sering mencari imam yang bacaannya lebih cepat? Kenapa mau yang lebih cepat? Malas. Jadi apa yang membuat hamba kita sering menjadi lebih baik? Jawabannya malas. Kedua, kenapa tadi akhirnya sholat sendiri-sendiri? Karena gak ada yang ngajak. Coba tadi kalau tadi antum, siapa namanya? Darsono. Yuk, yang lain, gak usah sendiri. Kita jemaah aja, saya imam. Gak ada yang bilang gitu tadi. Tapi kalau ada yang bilang gitu, atau misalnya ada yang sudah sholat, belum sholat kan? Ya, udah ada 2 orang. Jangan sendiri ya, sini. Imam di sini, makmumnya sini. Udah, sholat jemaah. Lebih. Kalau ada yang bilang, saya yakin tadi sholat jemaah. Yang kedua, pertama tadi apa? Sebabnya malas. Kedua, nggak ada yang ngajak. Kenapa nggak ada yang ngajak? Karena mental kita ini, ini penyakit. Model diangon, bukan ngangon. Ketika mental kita diangon, ini bahaya. Bahayanya apa? Di sini ada orang narkoba, kalian lebih mudah kena narkoba. Di sini ada orang ngepil, kalian akan lebih mudah ikut ngepil. Ada teman kalian merokok, kalian 20 ini kalau dihitung-hitung ada sekitar 30 sampai 50 anak muda.